selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi pemirsa Ina News TV yang sekarang hadir dan akan menonton kita. Kembali lagi di Banpol 24, di mana ini adalah sebuah program dalam rangka ikut menyemarakkan pesta demokrasi yang akan dilaksanakannya pemilu 2024 secara serentak pada 14 Februari nanti. Banpol pada episode kali ini akan dipandu oleh saya, Imana Tahira, selaku moderator, dan nanti kita akan ditemani dengan dua narasumber kita yang merupakan calon legislatif DPR RI. Kita langsung perkenalkan saja. Di sini ada Bang Irfan Samad, caleg DPR RI dari Partai PDIP Dapil Banten 3. Ya. Dan di sebelahnya ada Bang Deddy Hendrianto, caleg DPR RI dari Gerindra Sumsel Dapil Sumsel 1. Ya, Bang. Boleh silahkan Bang, sapa-sapa dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Samad, calon anggota DPR RI dari daerah pemilihan Banten 3, meliputi wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Bang Deddy, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Ina News, saya Deddy Hardianto, caleg dari Partai Gerindra untuk Sumsel 1. Terima kasih sebelumnya ya abang-abang sudah datang untuk diskusi bersama gitu, dan semoga tayangan nanti juga akan memberikan edukasi terkait politik gitu ya. Amin. Bagi para pemirsa Ina News TV. Sekarang kita akan bahas tentang profil atau latar belakang dari masing-masing abang-abang ini nih. Dimulai dari Bang Ivan dulu ya. Bang Ivan ini kan memiliki latar belakang yang menarik sekali nih pemirsa, dan fun fact-nya pun Bang Ivan ini katanya dari seorang OB alias office boy di salah satu kantor partai, dan sekarang terjun dan bahkan sudah berpengalaman dari tahun 98 menjadi apa ya, politikus gitu. Nah, itu bercerita nggak sih Bang ya, dari berangkat dari seorang OB terus sekarang menjadi bahkan mau jadi calon legislatif DPR RI, itu seperti apa? Iya, jadi saya tarik ke belakang sedikit dulu ya. Boleh. Karena keluarga saya ini kan keluarga besar. Saya keluarga besar, tinggal di wilayah Cipta Selatan, kakak saya 3, adik saya 3. Sehingga kehidupan kami itu kehidupan yang ya boleh dibilang di bawah rata-rata lah ya. Karena pada saat kecil juga saya sakit, karena nggak punya uang, nggak bisa dibawa ke dokter juga. Sehingga pada saat setelah lulus sekolah, ya udah akhirnya orang tua silakan masing-masing ya mencari jalannya sendiri-sendiri lah ya. Sehingga akhirnya saya nggak bisa lanjut kuliah, ya saya bekerja apa aja saya kerjakan. Saya pernah ngamen, kemudian juga saya jadi office boy. Kebetulan pada saat itu saya nganggur, ditawari pekerjaan, mau kerja nggak? Ini ada office boy di kantor Bu Mega, di kantor PDI. Oh, gitu. Di kantor PDI. Iya, di kantor PDI, DPP PDI di Lenteng Agung waktu itu. Ya udah, saya pikir udah nggak apa-apa, saya jalanin. Jadi saya bekerja di kantor Bu Mega tahun 98. Kemudian ya mulai merangkak karena memang lingkungan saya lingkungan politisi ya, hingga saya berpikir bagaimana saya memanfaatkan lingkungan ini. Jadi saya mencoba mengupgrade diri. Ya saya cari uang pinjaman untuk kuliah lagi, hingga saya kuliah di IISIP Jakarta. Hingga akhirnya saya berkembang sampai dipercaya oleh pimpinan pada saat itu untuk jadi kepala sekretariat DPP. Pada saat itu usia 27 tahun ya. Hingga tahun 2009 dikasih kesempatan untuk maju DPR RI, ya alhamdulillah terpilih. Itu perjalanannya. Tadi berarti mulai ada kesukaan atau ketertarikan di politik itu ketika bekerja di sebenarnya enggak juga. Waktu saya masih kecil, tahun 87 ya. Tahun 87 ya. Saya diajak kampanye sama saudara saya yang kebetulan dia kader militannya PDI pada saat itu. Jadi dia simpatisannya PDI. Jadi kami tuh deket rumah bikin sablon kaos pakai cat kuda terbang. Zaman dulu ada cat kuda terbang, Bang. Iya, ingat nggak, Bang? Betul. Di total gitu. Bikin kaos sendiri dulu. Nah, saya usia 87 itu usia sekitar berapa ya? 4 tahun, 11 tahun ya, 10 tahun, 11 tahun. Saya udah ikut kampanye, diajak sama orang tua, sama ini jalan-jalan kampanye di wilayah Tamrin itu, kampanye. Kemudian mulai tertarik kembali ketika bersentuhan langsung dengan para politisi di Lenteng Agung. Ya alhamdulillah akhirnya mengalir begitu aja.
Benar, dan Ya. emang udah ditakdirkan ya Bang ya. Iya, memang. Udah jadi salah satu jalan hidup lah. Iya, iya. Dan bahkan sekarang juga selain sekarang sedang berjuang menjadi calon legislatif DPR RI Dapil Banten Tiga. sorry. Kan sekarang juga jadi ketua DPC PDIP Tangerang katanya. Iya, Itu betul. seperti apa boleh diceritain? Jadi dulu kan saya pernah jadi anggota DPR RI ya, tahun 2009-2014. Kemudian 2014 saya nggak jadi anggota DPR lagi, saya mulai menata hidup ya, artinya saya menikah karena waktu jadi anggota DPR saya masih bujangan. Oh, itu masih bujang. Masih bujang. Usia saya 33 tahun waktu baru masuk DPR. Saya pensiun 38, kemudian saya mulai menata hidup, ya berkeluarga. Nah, pada saat saya menikah 2017, 2018 kebetulan saya pada saat itu posisinya di DPP sebagai kepala sekretariat. Ada permasalahan-permasalahan di wilayah ya, di daerah khususnya di Tangerang yang tidak pernah selesai. Jadi ada konflik berkepanjangan pasca Konvercap. Sehingga dicarilah figur untuk menangani masalah di Tangerang. Sehingga saya ditunjuk menjadi PLT pada saat itu untuk jadi ketua DPC. Ya udah saya jalankan perintah itu, perintah langsung dari Ibu Mega, diminta untuk benahi. Saya jadi ketua DPC PLT tahun 2018 menjelang pemilu. Kemudian malah didefinitifkan jadi ketua DPC. Wah. Dan sampai sekarang. Sampai sekarang ya, Iya, sampai dari sekarang. 2018 berarti Dari Bang, ya? 2018. Oke, menarik sekali. Iya. Keren banget Bang. Berarti Iya. emang perjalanannya sampai sempat untuk menggodok keilmuan perpolitikan sampai minjem uang dulu untuk kuliah gitu ya. Iya, biar betul. keilmuannya Ya juga setiap orang kan ada warna dalam perjalanan hidupnya ya. Itulah yang membentuk karakter saya sekarang. Sehingga saya menjadi ya boleh dibilang politisi yang kenyang pengalaman hidup. Kemudian itulah yang mendorong saya untuk berbuat lebih banyak lagi ketika saya menjabat dapat posisi tertentu gitu ya. Apalagi di DPR ya. DPR bisa memberikan manfaat buat orang banyak gitu melalui program-program yang ada di DPR dengan program aspirasi, kemudian ada program di kementerian yang bisa kita salurkan kepada masyarakat gitu. Oke, bagus sekali, inspiratif sekali Bang. Sekarang kita beralih ke Bang Dedi dulu nih. Bang Dedi juga seorang Sekjen KSBSI atau Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia dan juga seorang aktivis buruh gitu Bang. Dan sekarang ikut terjun, ini caleg perdana nggak sih Bang? Perdana. Perdana nih, Oh, menarik perdana. sekali nih dari Saya aktivis. harus belajar sama kan. Dari aktivis sekarang udah mau berjuang di caleg dengan dengan Partai Gerindra. Itu boleh diceritain nggak sih Bang, kan dari awalnya aktivis, maksud tuh kan pasti aku juga dulu ketika mahasiswa demo-demo juga Iya, gitu. Nah, iya, iya. sekarang akhirnya memilih untuk Partai Gerindra dan menyalurkan diri itu seperti apa? Ya, baik, Mbak Imana. Ya. Pertama saya ucapkan dulu selamat ulang tahun kepada Terima kasih. Bang Dedi. Terima kasih, terima kasih. semoga partai selalu sukses dan Amin. Bang Haji Irfan juga sukses dia di Amin, Banten amin, 3. amin, amin. Jadi pertama saya mau menjelaskan kenapa kemudian saya dulu perjalanan hidup saya mungkin nggak beda jauh dengan Bang Haji Irfan. Sebenarnya ketika saya datang ke Jakarta, saya kan pendatang sebenarnya di Jakarta. Lika-liku pertama awal saya datang ke Jakarta itu ya ada OB, saya pernah OB. Iya, iya. Lalu saya pernah kurir, pernah security, lalu kerja pabrik garment, lalu ada kerja alat-alat berat. Nah disitulah kemudian saya bersentuhan dengan serikat pekerja, serikat buruh. Saya mengenal serikat pekerja, serikat buruh. Ini persoalan kenapa kok harus ada organisasi? Saat itu saya nggak paham serikat ini apa. Nah lalu kemudian saya pelajari, saya masuk. Oh ternyata untuk membela teman-teman pekerja buruh. Nah ternyata menjadi persoalan baru adalah punya nggak kemampuan, punya nggak keberanian. Karena yang dilawan kan teman-teman manajemen. Tidak semua pekerja berani melawan karena ada kemampuan yang terbatas. Nah kemudian berangkat dari persoalan-persoalan di tingkat perusahaan, ada persoalan upah, jaminan sosial, persoalan pekerja buruh lah ya, PHK. Lalu saya terjunlah ke serikat pekerja, serikat buruh. Nah dari terjun di serikat pekerja, serikat buruh, kemudian saya akhirnya masuklah di struktur ketua tingkat perusahaan, lalu masuk struktur tingkat DPC, cuma di serikat buruh nih Bang Haji. Kalau Bang Haji di partai, saya di DPC juga, sekretaris saya masuk. Sekretaris DPC di wilayah Jakarta, lalu ketua DPC,
Nah, dari situ saya pegang provinsi, lalu kemudian saya pegang nasional, dan terakhir hari ini saya sekjen di Konfederasi Serikat Buruh. Nah, kaitan dengan pertanyaan kenapa kemudian saya tertarik. Nah, saya harus katakan ini Bang Haji, dulu saya termasuk orang yang memang apatis dengan partai. Kenapa saya apatis dengan partai? Karena menurut saya ketika mau masuk partai itu saat itu adalah kalau saya harus mencaleg, saya harus punya uang banyak. Dan menurut saya saat itu adalah orang-orang yang punya uang banyak lah yang memiliki hak untuk menjadi dewan. Kira-kira itu pemahaman saat itu Bang Haji. Jadi akhirnya agak sedikit apatis. Tapi bahwa kemudian berkembang usia, bacaan udah mulai banyak. Nah, di Serikat Buruh saya mensejahterakan pekerja buruh dengan persoalan-persoalan mereka. Tujuannya adalah kesejahteraan pekerja buruh dan keluarganya. Setelah mulai membaca, ternyata kita juga bisa mesejahterakan rakyat. Tapi kendaraannya nggak bisa serikat pekerja, serikat buruh. Karena jangkauan mereka adalah anggota, kalau di partai ini, dia menjangkau seluruh rakyat. Sebenarnya kita bisa membantu rakyat melalui partai. Nah, menjadi persoalan adalah kita masuk partai atau enggak. Kan kalau nggak di partai, bagaimana mau membantu rakyat? Kecuali kita banyak uang. Kita bisa bantu dengan uang kita. Nah, kalau kita nggak punya uang, ada sarananya. Bertarung, masuk partai. Inilah yang saya lakukan hari ini. Nah, kalau kemudian kenapa saya kemudian tertarik di partai hari ini, memang dari persoalan serikat pekerja, serikat buruh juga. Mungkin kemarin dengar soal Omnibus Law ya. Nah, Omnibus Law itu adalah kebijakan pemerintah terkait dengan perundang-undangan. Lalu kemudian sebagai aktivis buruh, kita menyuarakan karena ada persoalan, karena saat itu inisiatif undang-undang itu ada pemerintah. DPR, fungsi DPR-nya selain ada budgeting, pengawasan, legislatifnya lah. Ada Bang Irfan lah kerjaan dulu itu. Bawa ke DPR lalu barang itu jadi dengan cepatnya. Nah, kita lobby ke DPR, kita lobby ke pemerintah, mulai dari Kementerian Tenaga Kerja, Menko Polhukam, lalu kemudian Menteri Perekonomian, lalu kemudian DPD, saya ke DPR juga melobi, menjelaskan persoalan perburuan, khususnya klaster ketenaga kerjaan itu dikeluarkan. Tapi ternyata undang-undang itu tetap jalan. Nah, berangkat dari situlah. Inilah kesulitan ketika serikat pekerja, serikat buruh tidak duduk di parlemen. Nah, kita harus duduk di parlemen untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan tersebut. Kalau kita nggak ada, ya nggak, siapa yang bisa membantu pekerja buruh untuk menjelaskan kepada kawan-kawan DPR? Memang ada kawan saya, Obon, baru satu orang. Saya berharap juga nanti banyak kawan-kawan pekerja buruh bisa masuk di beberapa partai sehingga bisa menyuarakan hak pekerja buruh. Nah, itulah ketertarikan saya masuk partai. Paling tidak saya bisa berbuat untuk pekerja buruhnya. Lalu ditambah lagi, paling tidak saya bisa membantu banyak rakyat dengan kebijakan-kebijakan di partai. Itu harapan saya sebenarnya. Begitu tuh, Mbak Nana. Mbak Imana. Ya, Mbak Nana nanti ini ya. Mata itu. Mata Nana. Berarti yang berangkat dari ada rasa ingin menyejahterakan rakyat atau serikat buruh lebih banyak dan lebih meluas lagi cakupannya ya. Dan salah satunya memang harus menjadi parlemen gitu ya Bang ya? Mau tidak mau. Karena selama ini parlemennya parlemen jalanan. Kita mau belajar sama Bang Haji Irfan masuk ke parlemen yang sesungguhnya. Oke, betul. Bagaimana dinamika perdebatan di dalam itu. Itu sempat ada ini nggak? Kayak mungkin konflik batin gitu, perdana mau nyalek, segala macam gitu, itu ada nggak sih? Iya, konflik batin pasti ada ya. Pertama soal cara pandang kita terhadap partai. Saya kan melihat partai ini kan yang terdahulu. Kalau melihat partai mencalegnya biayanya tinggi, setelah mencaleg lalu kemudian beritanya korupsi, tertangkap, ini kan hal-hal yang nggak bagus buat masyarakat. Nah, saya salah satu yang apatis saat itu. Tapi kan nggak semua orang anggota dewan seperti itu. Banyak juga yang bagus. Nah, cuma belajar dari situ, oh ternyata banyak juga kok yang bagus berani menyuarakan. Nah, saya berharap mengambil ruang yang kecil itu. Yang bagus itu saya mau kejar bagaimana caranya. Saya harus coba ikut pertarungan. Itu Mbak Imana. Oke, berarti akan ada isu-isu
buruh yang apa kira-kira yang akan dibawa nanti ke parlemen? Yang paling krusial gitu, yang paling meresahkan gitu bagi Bang Deddy sendiri? Yang terdekat pasti ya pekerja buruh itu pasti perlindungan penegakan hukumnya. Iya, Itu yang pasti kepada pekerja buruh. Lalu kesempatan mereka bekerja. Nah kan ini kalau kesempatan mereka bekerja ini kan nggak bisa DPR aja, karena harus ada pemerintah terkait dengan investasi kan. Investasi bertumbuh, lapangan kerja terbuka. Lalu saya akan bicara bagaimana ketika investasi itu tumbuh, terbuka, lapangan pekerjaan ada, nggak boleh juga investasi dari luar ambil keuntungan, lalu pekerja buruh di kita lalu nggak mendapatkan kesempatan bekerja dengan baik, hak-haknya nggak dapat, nggak boleh. Kita boleh investasi datang, tapi pekerja buruh juga harus sejahtera. Oke, siap. Semoga sukses nanti ya wacana-wacana isu-isu seperti itu. Mudah-mudahan. Kita jeda sebentar dulu Bang. Nanti setelah ini kita akan membahas soal visi misi masing-masing program dari Bang Irfan dan Bang Deddy. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Banpol. Oke, selamat datang kembali bagi pemirsa Banpol dan pemirsa Inmanyu. Sekarang kita masih ada di acara Banpol bersama Bang Irfan dan Bang Deddy. Sekarang kita akan masuk ke visi misi program dari masing-masing calon legislatifnya nih Bang. Tapi sebelumnya untuk Bang Irfan nih, tim Inmanyu sudah melansir ada sebuah artikel yang mengatakan bahwa DPC PDI Perjuangan mendorong Irfan Asmad nyalon Bupati Tangerang. Gimana nih Bang? Jadi pendapat Bang Irfan sendiri didorong oleh DPC PDIP-nya langsung untuk menjadi calon Bupati Tangerang. Jadinya mau DPR RI atau Bupati ini Bang? Ya, jadi begini, ada aspirasi dari kader-kader di Tangerang. Jadi pada saat itu rapat kerja cabang dihadiri oleh pengurus anak cabang tingkat kecamatan ya. Nah, muncullah aspirasi di dalam Rakercap itu meminta ketua DPC untuk menjadi Bupati Kabupaten Tangerang. Karena selama ini belum pernah ada Bupati dari PDI Perjuangan di Tangerang. Kalau wakil Bupati sudah pernah ada. Dulu Pak Rano pernah jadi wakil Bupati di Tangerang. Kalau Bupati belum pernah. Nah, saya sebagai ketua partai di Kabupaten Tangerang ketika diminta oleh kader, ya saya harus siap. Saya bilang siap, saya siap laksanakan. Hanya saja memang ada mekanisme internal partai untuk dari tahapan mulai penjaringan sampai ke posisi dicalonkannya seseorang sebagai calon bupati di KPU. Nah, proses ini cukup panjang. Nah, kemudian ada juga aturan dari DPP partai karena ada tahapan yang beririsan antara pileg, pilpres, dan pilkada di tahun yang sama karena ada desain pilkada serentak di tahun 2024 pada bulan November, maka untuk mengetahui besar dukungan seseorang kader untuk maju ke kepala daerah, maka setiap kader yang ingin maju ke eksekutif, maka dia harus maju dulu ke legislatif. Karena kan legislatifnya lebih awal. Dia dilaksanakan di bulan Februari. Acuan untuk pilkada pun hasil pileg yang baru nanti. Jadi sebuah partai politik dia bisa mengajukan calon apabila dia memenuhi ketentuan 20% suara. 20% suara dari jumlah kursi yang ada di kabupaten itu. Nah, acuannya dari mana? Hasil pileg yang baru. Di bulan Februari. Nah, ketika bulan Februari nanti sudah kelihatan partai mana saja mendapat berapa kursi, maka dia bisa maju sendiri atau dia koalisi untuk memenuhi ketentuan 20%. Nah, sekarang PDI Perjuangan itu posisinya punya 8 kursi di DPRD kabupaten. Nah, jumlah total kursi di Kabupaten Tangerang, DPRD Kabupaten Tangerang, sekarang ini dari 50 naik jadi 55. Kalau 20%-nya berarti PDI Perjuangan minimal, kalau untuk calon bupati sendiri, 11 kursi di DPRD. Artinya PDI Perjuangan harus nambah 3. Ya, nambah 3 kursi dulu. Kalau tidak dia harus koalisi. Makanya di dalam kontestasi pileg ini saya maju dulu di pemilu legislatif untuk mengukur dukungan dari masyarakat, tingkat keterpilihan saya atau elektabilitas saya, banyak nggak suara saya nanti di pileg, kemudian partainya nanti juga bisa mengusung sendiri tidak untuk pilkada di 2024. Nah, kalau itu terpenuhi, nanti sepenuhnya kita kembalikan ke DPP, apakah DPP memberikan rekomendasi saya untuk maju bupati atau tidak.
prinsipnya saya sebagai kader siap ditugaskan di mana saja, baik di legislatif ataupun di eksekutif gitu. Tapi emang kalau untuk di Bupati sendiri ada prosedur yang cukup panjang itu tadi ya Bang? Ada tahapan yang Ada cukup panjang, ada mekanisme dari mulai penjaringan, menjaring calon-calon bukan hanya dari internal, tapi dari seluruh lapisan masyarakat, siapapun terbuka yang ingin ikut dalam kontestasi pilkada, boleh mendaftar di PDI Perjuangan, kemudian nanti ada proses penyaringan namanya. Disaring, kemudian diajukan ke DPP, nanti DPP yang melakukan fit and proper test dan ditetapkan siapa yang akan dicalonkan. Oke, berarti sekarang akan fokus dulu untuk Pileg dulu ya, legislatif DPR RI dulu begitu ya. Doa terbaik deh buat Bang. Amin, terima kasih. Semoga ditakdirkan ya Bang ya. Amin. Jadi Bupati Tangerang. Amin. Amin. Oke, sekarang kita beralih ke Bang Deddy dulu. Ada juga Bang nih sebuah artikel kita lansir dari KSBSI juga nih, bahwa katanya Bang Deddy ini akan memberikan peluang kader muda menjadi pemimpin. Nah, kira-kira menurut Bang Deddy sendiri, bagaimana sih peluang kader muda saat ini yang apa ya, agar mereka bisa turut ikut berjuang juga gitu loh ke perpolitikan Indonesia? Ya memang kenapa saya bilang memberikan kesempatan kepada kawan-kawan muda ini, karena pertama kita di organisasi massa, berarti harus ada regenerasi. Nah, regenerasi itu kan tidak bicara retorika regenerasi, tapi bahwa kemudian implementasinya adalah yang muda belajar. Lalu diberikan kesempatan tupoksi mereka, peran-peran, untuk mengambil peran-peran itu agar mereka memiliki kemampuan. Nah, memang hubungannya adalah dengan digitalisasi. Kenapa saat itu saya katakan yang muda? Kenapa saya bilang digitalisasi? Karena angkatan-angkatan hari ini, karena begitu cepatnya perubahan-perubahan, digitalisasi, lalu kan yang tua-tua ini akan ketinggalan dengan mekanisme digitalisasi. Makanya kemudian saya buka ruang kepada kawan-kawan yang muda, ayo belajar. Lalu di pola serikat pekerja, serikat buruh itu kan pola rekrutmen. Ya kalau politik bilang kampanye. Kan kalau kampanye ini menyampaikan program serikat buruh, nggak bisa lagi konvensional kita datang menjelaskan. Ada cara cepat, itu tidak ditinggalkan. Cara cepatnya adalah mulai main sosmed, bagaimana menjelaskan serikat buruh dengan dunia anak-anak sekarang. Karena anak-anak sekarang kan nggak bisa lagi, serikat buruh itu adalah, nggak bisa. Harus dengan bahasa-bahasa kekinian. Nah, yang bisa melakukan itu adalah anak-anak muda. Nah, kalau yang kayak saya mungkin bukan GZ, zaman kolonial lah kalau saya kan. Udah lewat masanya. Nah, jadi saya berikan kesempatan yang muda-muda, ayo kita buat sistem, kita buat program, tapi juga kawan-kawan memahami regulasi ketenagakerjaan, undang-undang ketenagakerjaan harus dipahami, bahwa kemudian bagaimana membuka ruang ketika ada persoalan dengan pola digitalisasi. Kan digitalisasi ini kalau positifnya kan banyak, terlepas negatifnya ada ya. Nah, positifnya adalah pola lebih cepat, lalu komunikasinya lebih intens, nggak perlu harus tatap muka. Nah, ruang inilah, karena hubungannya juga dengan terkait dengan bonus demografi yang akan datang. Bahwa terlalu banyak anak-anak muda nanti yang akan datang, yang bicaranya pasti harus anak muda. Nah, saat itu saya nggak bicara tentang politik hari ini ya, itu artikel itu saya buat mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu kali, kalau nggak salah itu. Saya sudah buat itu. Jadi membuka ruang kesempatan anak-anak muda, karena begitu cepatnya digitalisasi, itu makanya saya bicara ruang untuk anak muda itu. Tapi kalau di tahun sekarang, tahun 2024 yang sudah menjelang tahun politik juga sebentar lagi, dari Bang Deddy sendiri melihat kader-kader muda di Partai Buruh atau Serikat Buruh itu udah ada kelihatan belum sih kayak ada ketertarikan juga nih untuk terjun lebih serius di perpolitikan kira-kira? Ya di Serikat Buruh ya. Kalau di Serikat Buruh memang butuh penyadaran, pemahaman dulu ya, bahwa betapa pentingnya politik itu untuk anak-anak muda. Karena anak-anak muda hari ini kritis, cepat, tapi di politik ini belum begitu tertarik. Makanya lah saya katakan tadi angkatan kolonial ini memberikan kesempatan, memberikan pemahaman, memberikan penyadaran betapa pentingnya politik itu buat anak-anak muda. Kita boleh kritik, tapi tidak hanya cukup dengan digital. Tapi kita bisa kritik kebijakan-kebijakan ketika yang muda duduk di parlemen. Ayo perbaiki negara ini. Karena kita butuh yang muda-muda. Tapi kan nggak bisa juga kita bilang bahwa yang muda
harus masuk tapi nggak siap kompetensinya. Dia harus butuh dulu waktu untuk bagaimana belajar, bagaimana memahami politik. Karena politik itu kan teorinya gampang, tapi ketika kita masuk dinamikanya luas sekali di situ. Nggak bisa sembarangan bahwa, oh saya sudah masuk, saya bisa akan lakukan segalanya, nggak bisa. Kita harus bicara dengan beberapa partai yang di dalam, ada dinamika, ada lobby-lobby, bagaimana kita membuat kebijakan-kebijakan. Kan saya bilang tadi ada fungsi pengawasan anggaran tadi. Anggaran kan nggak bisa satu partai, harus semua. Nah, anak muda harus belajar itu. Belajar, lalu ayo perbaiki negara ini. Tangan mengkritik boleh, tapi kalau bisa duduk kritik, itu lebih baik. Jangan mengkritik doang ya, jangan aduh sekarang Bang. Betul. Wah ini yang digital sosmed kayak langsung semudah itu kita mengkritik, tapi kadang-kadang diajak duduk bareng takut mereka tuh Bang, kadang-kadang ya. Ada kayak gitu. Oke, mungkin sekarang akan bahas soal visi misi program nih dari masing-masing. Dari Bang Irfan dulu. Bang Irfan, visi misi program di Dapil 3 Banten. Dapil Banten 3 itu kira-kira apa sih yang akan diusung gitu? Ya, pertama banyak orang yang harus mengerti ya soal kedudukan lembaga-lembaga negara. Gitu. Kadang orang banyak yang tidak paham bagaimana sesungguhnya kedudukan antara lembaga eksekutif, legislatif, kemudian lembaga yudikatif. Nah, orang kadang bertanya, apa visi misinya caleg gitu? Padahal sesungguhnya peserta pemilu itu bukan caleg. Justru ini pemilih partai politik. Partai politik. Iya. Karena saya mau nyalek harus lewat partai politik. Nggak bisa saya sendiri. Saya tidak membawa visi misi pribadi. Yang ada partai politik. Karena peserta pemilunya itu partai politik. Nah ini yang harus masyarakat paham. Beda dengan eksekutif. Eksekutif ada dia bisa lewat jalur independen. Dia bisa membawa visi misi pribadi karena memang ada salurannya lewat jalur independen. Ada juga yang dia mau maju eksekutif lewat partai politik. Biasanya itu penyusunan visi misi secara bersama kalau lewat partai politik antara kepala daerah, calon kepala daerah dengan partai politik yang mengusungnya. Nah kalau pemilu legislatif ya kalau ditanya visi misinya caleg itu ya visi misinya partai politik. Apa sih visi misinya? Ya visi misinya saya rasa sama semua partai politik. Bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian bagaimana mensejahterakan rakyat. Itu semua ada termaktub di dalam preambel di pembukaan Undang-Undang Dasar. Itu yang ada cita-cita luhur bangsa Indonesia. Itu yang harus diwujudkan. Kemudian di mana kemudian peran calegnya ketika dia sudah duduk di komisi yang ditugaskan, entah itu di komisi 1, komisi 2 sampai atau di komisi 11, kemudian ada badan-badan kelengkapan dewan, maka disitulah dia berkiprah. Nah, dalam dalam kaitannya dengan pengembangan daerah, bagaimana kaitannya dengan pengembangan daerah, visinya daerah dibawanya di mana? Nah, ketika dia melakukan reses, ketika dia reses kunjungan di daerah di luar jadwal sidang, maka dia menyerap aspirasinya apa di situ kebutuhannya. Oh, ternyata di wilayah saya ini masih banyak masyarakat yang membutuhkan perhatian di bidang kesehatan, di bidang pendidikan. Maka disitulah nanti saya akan perjuangkan bidang kesehatan, pendidikan, bagaimana pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang yang memang sangat luas itu, gitu. Yang penting akses pendidikan dipermudah, kemudian kesehatan juga dipermudah. Itu ya ini masalah klise sih sebenarnya. Hampir di semua dapil juga saya rasa di dapil Bang Deddy juga sama gitu ya. Ya tinggal bagaimana kita berperan ketika kita menjadi seorang legislator gitu, menjalankan fungsi-fungsi kita sebagaimana seharusnya gitu ya. Tadi Bang Deddy bilang ada 3 fungsi seorang anggota DPR itu. Ada fungsi pengawasan, bagaimana dia bisa memainkan perannya, mengawasi pemerintah gitu. Pemerintah dan juga pemerintah daerah kita awasi. Oh, you melaksanakan undang-undang ini tidak gitu. Undang-undang kesehatan dijalankan tidak gitu. Atau undang-undang pendidikan dilaksanakan atau tidak. Kemudian fungsi anggarannya bagaimana? Itu kan kita harus awasi juga. Kemudian ada fungsi budgeting anggaran. Kemudian fungsi legislasinya bagaimana kita membuat
undang-undang yang benar-benar bermanfaat buat masyarakat, bukan sekedar undang-undang yang memenuhi target prolegnas, misalnya kan begitu. Kan kadang-kadang begitu juga, ya. Jujur aja di DPR itu di dalam satu tahun itu ada target prolegnas. Kadang-kadang kita ingin menyelesaikan semua gitu. Nah, kalau kita mau jujur, dari sekian banyak rancangan undang-undang di prolegnas, berapa sih yang benar-benar bersentuhan sama masyarakat? Dibutuhkan tidak undang-undang itu? Gitu, bukan hanya sekedar undang-undang yang asal jadi gitu. Ya mungkin tadi sempat disinggung juga oleh Bang Deddy bagaimana sebuah proses undang-undang itu lahir yang kemudian menjadi polemik tentang undang-undang Omnibus Law ya Bang ya. Betul. Ya makanya Bang Deddy pengen berkiprah di itu. Iya. Agar terlibat langsung. Ya agar terlibat langsung prosesnya, dan itu betul. Memang betul. Ketika kita mau membuat sebuah perubahan, ayo kita masuk ke dalam sebuah sistem. Lewat mana? Lewat partai politik. Karena pilar demokrasinya itu partai politik, ya. Jadi orang bisa duduk di parlemen harus lewat partai politik. Jadi yang diperkuat itu harus kelembagaan partai politik. Ya makanya orang-orang seperti Bang Deddy yang dulu di intraparlementer di luar parlemen, ya kalau dia mau melakukan perubahan ya dia harus masuk ke dalam. Iya, ya. Itu harus masuk ke dalam sistem. Bagaimana dia nanti mencurahkan pikirannya, aspirasinya yang selama ini mungkin tidak tertampung, tidak tersalurkan, dia bisa perjuangkan, kan begitu. Nah, langsung terjun. Ya, langsung terjun di dalamnya, gitu. Jadi begitu. Menarik. Ya. Menarik. Lalu kalau untuk daerah pemilihannya sendiri, Bang, kira-kira apa sih yang tersorot oleh mata Bang Irfan sendiri sejauh ini kampanye, kan mungkin sudah mulai kampanye? Di Kabupaten Tangerang ini, wilayah saya bukan Dapil Banten 3 ini meliputi 3 wilayah kabupaten kota. Ada Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Tangsel. Untuk Kabupaten Tangerang sendiri wilayahnya cukup besar dan jumlah pemilih atau penduduk paling besar se-Banten. Nah, karakteristik masing-masing wilayah ini agak berbeda-beda. Kalau Tangsel ini wilayah perkotaan dan kota Tangerang juga daerah perkotaan juga yang tingkat pendidikannya juga sudah lumayan baik. Nah, cuma ada satu wilayah-wilayah di Kabupaten Tangerang yang memang masih butuh perhatian. Itu ya mungkin karena memang tingkat pendidikannya, kemudian juga faktor ekonominya juga. Ya, kalau kita lihat nih, kontras betul. Ada wilayah di wilayah belakang bandara, namanya wilayah Kosambi, Teluk Naga, sampai terus ke sana Paku Haji. Itu sangat kontras dengan pembangunan yang ada di sebelahnya, PIK 2. Ya, bandara dengan PIK 2 itu kontras sekali tuh. Nah, di sana ada pembangunan yang sudah mapan, sudah maju gitu. Kemudian tapi di sebelah temboknya itu ada masyarakat miskin yang dia mencuci itu masih di kali. Aduh. Iya, masih mencuci di kali. Nah, ya bagaimana mau meningkatkan kesehatan kalau dia masih mandi di kali, nyuci sayur di kali gitu. Nah, ini yang harus kita edukasi ke masyarakat. Bagaimana pertama kita mendorong ekonomi masyarakat. Entah itu kita berikan untuk pekerjaan, lapangan pekerjaan untuk para lulusan sekolah. Kemudian ya kalau di PDI Perjuangan kan sekarang ada programnya Pak Ganjar tuh, yang satu keluarga miskin, satu sarjana. Apa Sakti ya? Nah, ada KTP Sakti juga dengan dulu ada berbagai macam kartu, sekarang ada hanya dengan satu KTP, dia udah mencakup semuanya. Nah, itu aja nanti kita dorong, kita sinergikan antara program pusat dengan program daerah. Nah, bagaimana mendorong peningkatan kualitas hidupnya masyarakat di wilayah yang, mohon maaf, yang masih agak miskin gitu ya, supaya mereka terangkat tingkat kehidupannya. Secara ekonomi, pendidikannya jadi makin bagus, kan begitu. Nah, itulah yang nanti akan saya perjuangkan. Nih, berarti PR di Dapil PR-nya itu ya. Betul. Bagaimana cara itu ya, kesenjangannya. Kalau Bang Deddy sendiri gimana? Ada tambahan nggak sih dari tadi soal visi misi partai? Memang kalau soal visi misi pasti ya. Kalau ketika kita mencalek pasti visi misi partai. Itu pasti. Tapi bahwa kemudian misalnya saya sebagai aktivis buruh, kan tujuan makronya itu tetap adalah bagaimana mensejahterakan rakyat. Nah, kan ada pendidikan, ada kesehatan, seperti Bang Irfan bilang tadi, itu tujuan partai itu hampir rata-rata sama kalau visi misi. Tapi bahwa kemudian karena saya memang di bidang perburuan, saya sepatnya di bidang perburuan, di mana dapil saya yang di kota Palembang, Sumsel 1 tadi, ada Palembang, ada Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Musi Banyuasin,
lalu Musirawas, Lubuk Linggau sama Musirawas Utara itu perkebunannya lebih banyak. Nah, jadi saya akan bicara tentang tenaga kerja mereka di sana yang bekerja di perkebunan. Bagaimana mereka upahnya masih rendah, lalu kemudian bagaimana jaminan sosial mereka nggak mendapatkan jaminan sosial, lalu kemudian bagaimana mereka bekerja, keselamatan kerjanya sangat rendah, misalnya harus ada topi ya misalnya, lalu ada sepatu itu kerja itu nggak ada, yang safety tingkat gitu ya. kecelakaannya tinggi. Nah, jadi saya akan bicara tentang bagaimana mereka mendapatkan jaminan sosial. Saya akan dorong itu. Tentunya ini nggak bisa DPR langsung, karena itu eksekutif, ada eksekutif. Nah, kita sebagai fungsi pengawasan, kita akan dorong itu bahwa tenaga kerja masih banyak yang tidak mendapatkan jaminan sosial kepada kawan-kawan eksekutif, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja ataupun Bupati ataupun Gubernurnya. Karena ada aturan bahwa ada anggaran dapat dari APBN untuk jaminan sosial. Ada impresnya itu. Cuma ada ketidakberanian kadang-kadang kawan-kawan kepala daerah untuk memberikan karena keterbatasan anggaran. Nah, padahal kan di sana itu banyak penjaga masjid juga banyak yang nggak mendapatkan apa-apa, marbot-marbot. Lalu kemudian guru-guru honor yang mereka gajinya kecil lalu nggak mendapatkan jaminan sosial. Gajinya misalnya ada UMP sekian, mereka itu kadang-kadang 30% dari UMP, jaminan sosialnya nggak punya. Nah, jadi yang saya bilang pertama misalnya visi misi saya adalah bagaimana mereka mendapatkan jaminan sosial tadi. Pekerja buruh itu kan definisinya adalah orang yang bekerja dan mendapatkan upah. Jadi guru honor itu saya anggap pekerja buruh. Pekerja buruh ya, Mereka harus disejahterakan, harus dilindungi. Jadi ada pekerja perkebunan, lalu kemudian ada petani, ada guru-guru honor, ada pekerja marbot, mereka harus dilindungi untuk mendapatkan jaminan sosial. Nah, itu yang pertama. Nah, jadi saya ada, memang saya, karena Bang Haji saya nomor 4. Jadi saya sesuaikan isunya. Oh iya, 4 Ada ini 4. ya. Biar orang ingat. Saya Biar sedikit ingat ya, lagi Pak. ya. Nah, jadi jaminan sosial untuk pekerja buruh tadi. Lalu kemudian kedua, UMKM untuk pekerja buruh, petani dan nelayan. UMKM. UMKM, bangun UMKM. Lalu ketiga, bangun ekonomi rakyat melalui koperasi. Lalu advokasi gratis untuk pekerja buruh. Jadi ada 4 itu yang memang saya ekspat di situ. Tujuan makronya adalah mensejahterakan rakyat sebenarnya itu. Cocok. Jadi ingat nomor 4 ya. Itu. Abang Itu nomor aja. berapa? Nomor 5. Oh, saya nomor 5. Ya, semangat 45 nih. Oh, kayaknya. 45 itu. Semangat 5 dengan penempatan dapilnya Iya, masing-masing ya. dapilnya Tapi kalau masing-masing. ngomongin soal penempatan dapil nih Bang, kira-kira ada hal-hal yang bisa disalurkan atau diimplementasikan untuk pembangunan daerah nggak sih dari masing-masing dapil abang-abang ini? Biar Bang Dedi Iya, gantian dulu. coba. Gimana tadi? Pembangunan daerah misalnya di dapil Sumsel 1 tadi kan kayak yang menurut Bang Dedi itu harus benar-benar disejahterakan, diprioritaskan. Pembangunan daerah itu kan berarti melingkupi sumber daya manusianya juga. Tingkat penganggurannya, tingkat pekerjaan, keproduktivitasan pekerja atau anak muda di sana itu seperti apa itu? Gimana? Ya memang kalau saya sekali lagi mengatakan bahwa karena saya ekspat di bidang perburuan, memang yang harus saya lakukan adalah membangun kemampuan mereka, capacity building mereka. Tapi kan nggak bisa kita bangun SDM-nya mampu kalau sarananya nggak ada. Ya. Ada namanya BLK, Balai Latihan Kerja. Dan ini ada sinkronisasi, ada program dari kementerian. Nah, tadi Bang Haji Irfan menyatakan bahwa kita DPR bisa mengarahkan kalau itu ke dapil kita ambil untuk di wilayah kita, dapil kita. Jadi saya berencana itu ada BLK yang saya harus bangun, lalu bagaimana mereka punya kemampuan untuk bekerja disesuaikan dengan sektoral di tempat mereka. Misalnya mereka bekerja di perkebunan, tentu bagaimana mereka bekerja di perkebunan, kita panggil yang ekspat agar mereka punya kemampuan, ada sertifikasi semacam LPK, lalu mereka bekerja punya pendapatan itu tidak kemudian hanya perusahaan yang menentukan, tapi memang undang-undang dijalankan, mereka punya sertifikasi, sehingga upahnya mereka itu bisa dinaikkan. Iya. Jadi ada standarisasi. Jadi pembangunan BLK yang akan saya buat, karena saya memang, saya sekali lagi, karena saya ekspat di bidang perburuan, saya akan bangun tuh BLK. Nah, kaitan itu memang luas, itu panjang, dia tidak bisa hanya parsial. Itu kaitan dengan bagaimana program pemerintah hari ini
mengatasi pengangguran tadi, ya ada penyerapan tenaga kerja. Nah kalau banyak pengangguran kan kriminal tinggi. Nah ini Iya, yang benar, saya Bang. akan lakukan pembangunan BLK di mana ada program Kementerian Tenaga Kerja, saya akan dorong dibangun di wilayah tersebut. Bagaimana program-programnya tidak hanya perkebunan, ada misalnya bagaimana ternak ikan. Karena di sana juga ternak ikan itu ada ayam, sapi. Lalu kemudian bagaimana bekerja di perkebunan sawit. Itu di dapil saya lebih banyak sektornya seperti itu. Iya, sektornya ya. Perkebunan Benar-benar itu. perkebunan. Nah, itu yang akan saya dorong nanti. Pembangunan untuk yang terdekat ya. Nah, Bang Irfan mungkin. Ya, kalau saya pilih karena wilayah saya ada 3 kabupaten kota, ada Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Tangsel. Nah, kalau karakteristik di daerah Tangsel, Kota Tangerang ini agak mirip-mirip karena ini masyarakatnya sudah Kesini dari Jakarta. udah banyak dari mana-mana gitu kan ya. Nah, kebanyakan mereka ini tingkat pendidikannya sudah lumayan bagus, Iya. hingga ada Gen Z ini yang memang menjadi sebuah potensi yang bisa kita kembangkan. Karena eranya era digital, maka kawan-kawan yang anak-anak muda ini, milenial, perlu kita buat saluran buat mereka berekspresi. Bagaimana mereka bisa mengembangkan bakatnya mereka, kreativitasnya mereka di dunianya mereka Betul. sendiri, di dunia digital gitu. Sekarang kan banyak startup juga yang sudah dikembangkan oleh anak-anak muda gitu ya. Ya, tinggal kami mencarikan salurannya, entah itu nanti di program-program kementerian, kemudian kita juga mendorong lewat pengembangan di daerahnya, lewat perda-perda, lewat kawan-kawan yang ada di DPRD kabupaten atau di kota gitu, sehingga mereka benar-benar bisa mengembangkan dirinya gitu ya kalau untuk wilayah kota. Nah, untuk kabupaten sendiri sebenarnya lebih dikenal kalau wilayah Kabupaten Tangerang itu daerah industri. Ini wilayahnya Abang ini banyak ini Bang, di tempat saya Bang, buruh pabrik di sana. Tapi di situ bukan hanya satu-satunya potensi yang bisa digali dari pabrik itu untuk sektor PAD ya. Itu bisa jauh lebih dikembangkan karena memang wilayah saya ini ada wilayah sawah, laut gitu, hutan. Wah, Ada, iya benar, di Kabupaten Segala- Tangerang itu iya. saking luasnya ada hutan, ada pertanian, kemudian ada laut. Nah, potensi ini bisa kita dorong untuk kita kembangkan. Misalnya, contoh sekarang ini di daerah utara itu pembangunan PIK itu kan kontras ya. Di sebelah sana PIK itu sudah terbangun megah. Kenapa enggak kita di sebelah Kabupaten Tangerangnya itu kita kembangkan juga misalnya pusat kuliner atau wisata pantai di wilayah Tangerang untuk memajukan perekonomian masyarakat misalnya begitu. Kita kembangkan misalnya ada desa wisata misalnya di wilayah Kabupaten Tangerang, sehingga untuk memperkecil gap kesenjangan antara wilayah yang sebelah kontrasnya dengan pembangunan, yang ini minim dengan pembangunan gitu. Paling tidak kita bikin balance, kita kembangkan dengan potensi wisata yang ada, supaya mereka itu bukan hanya main di wilayah PIK, tapi main di wilayah Kabupaten Tangerang, tapi di situ juga kita kembangkan potensi wisatanya. Artinya harus ada sentuhan dari pemerintahnya, dan juga kami sebagai DPR juga harus mendukung dengan regulasinya gitu. Kemudian ada juga sektor pertanian di situ. Sektor pertanian yang memang ya pertanian ini kan harusnya menjadi backbone-nya ekonomi Indonesia ya, lumbung pangannya ya. Pangan. Ya itu tetap harus kita jaga, jangan sampai lahan-lahan pertanian di Kabupaten Tangerang ini tergerus habis dengan berdirinya banyak pabrik misalnya begitu, atau perumahan-perumahan. Yeah. Nah, sektor pertanian ini bisa juga kita kembangkan. Kan banyak sekarang ada teknologi smart farm sekarang yang sudah banyak digunakan juga. Itu malah di dunia di luar negeri malah land farm itu sekarang udah di vertikal, di gedung malah sekarang bikin sawah itu di atas gedung. Ya, di luar negeri udah seperti itu. Kita bagaimana memanfaatkan lahan yang di kabupaten luas ini menjadi lumbung pangannya di Kabupaten Tangerang, hingga didorong anak-anak muda itu ya menjadi petani itu suatu hal yang membanggakan begitu.
Betul, Nah, itu kita dorong di situ. Atau di sektor lautnya, perikanan, nelayannya kita dorong supaya nelayannya maju. Ya sebenarnya banyak potensi di Kabupaten Tangerang yang bisa kita kembangkan. Bisa ya, Bang. Bisa dikembangkan. Dan unik ya, dapil Bang Irfan sendiri kayak Iya. dari Tangsel dan Kota Tangerang kan itu kayak lebih kekinian, tadi Iya, Gen Z dengan kota modern digitalisasi. itu. Terus dibanding dengan kota kabupaten ini kayak Iya. benar-benar tidak bisa diterapkan secara serentak di Iya, semua beda dapil. masing-masing Iya. karakteristiknya Makanya- beda-beda wilayah. Dari sisi geografisnya juga lumayan berat di Kabupaten Tangerang karena 29 kecamatan. Saya kadang-kadang Banyak ya. ya mungkin Bang Dedi dapilnya lebih ekstrim dari Palembang ke Musirawas saya 12 jam tuh. Saya masih lebih bersyukur lah ya, lebih dekat. Saya dari satu kecamatan ke kecamatan lain ya paling 1,5 jam lah 1,5 saya. jam. Iya, tapi kalau mungkin Bang Dedi dari satu kecamatan ke kecamatan lain mungkin Nggak bisa Bisa sehari, berjam-jam. Bang, ini bisa berjam-jam. Oke, nanti kita akan bahas, Bang. Sebentar lagi kita akan bahas pengalaman kampanye sejauh ini dan Iya, strategi-strategi kampanyenya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ina News. Oke, sahabat Ina, balik lagi di Banpol bersama Bang Ivan dan Bang Dedi. Tadi kita kan sudah sedikit membahas spill soal kayak kebutuhan-kebutuhan dari masing-masing dapil gitu ya, karakteristiknya seperti apa. Nah, kayak tidak afdol gitu Bang kalau kita tidak kalau kita tidak mengetahui atau misalkan ada spill-spill tentang pengalaman unik, pengalaman berkesan selama masa kampanye ini nih sampai nanti 14 Februari. Mungkin dari Bang Dedi dulu, karena Bang Dedi kan dapilnya Sumsel 1, yang mana kan daerah Sumatera emang dari satu kota ke kota lain pun sejauh itu gitu. Nah, kira-kira ada tantangannya atau pengalaman unik seperti apa selama masa kampanye? Ya betul. Terkait dengan wilayah, memang yang saya bilang tadi soal perkebunan ya. Jadi kalau pertama soal jarak itu memang kadang-kadang kita butuh ke kota berikutnya 3 jam, butuh ke berikutnya 2 jam. Dan yang paling ujung itu pernah saya jalani, saya butuh waktu 12 jam untuk menuju dari kota Palembang, karena saya pernah bawa mobil. Jadi dari kota Palembang itu ke ujung dapil saya itu 12 jam. Padahal ketika saya dari Jakarta menuju Palembang hanya 10 jam. Jadi 12 jam. ini pengalaman dan itu beberapa kali singgah-singgah. Nah, dari singgah-singgah itu kadang-kadang ada obrolan-obrolan, saya jelaskan saya dapil, dan rata-rata emak-emak yang saya temukan. Emak-emak kan biasa, kalau emak-emak itu selalu bahasanya, Bang kami akan dukung, yang penting harga sembako itu murah. Hampir mayoritas ngomong sembako itu murah, terjangkau. Karena yang rata-rata saya duduk, yang melayani warung-warung itu kan, ibu-ibu, saya bawa tim. Nah, saya biasanya, oh ini konstituen ini, karena dapil, udah masuk untuk ngobrol. Dan selalu soal waktu yang panjang, lalu kemudian ketemu ibu-ibu itu, kalau pesan-pesan ibu-ibu ini adalah soal sembako. Ini yang saya selalu temukan sama mereka, pesannya hanya itu, yang lain enggak. Tapi kalau dalam kampanye, melakukan kampanye kan memang ada beberapa cara kan, kalau kita bicara kampanye hari ini, misalnya hari ini kita bicara digital kan, digitalnya ada sosmed, yang nggak mau, kalaupun saya orang kolonial saya bilang tadi, Harus tetap. Iya. Dengan keterbatasan keadaan saya lakukan, tapi karena sekarang kita bisa endorse kawan-kawan kita yang GZ tadi, mereka tahu bagaimana cara membuat menarik. Lalu kemudian kan kalau proses kampanye itu proses mempengaruhi ya, mempengaruhi orang untuk memilih kita. Kan pasti harus ada hal yang positif yang kita sampaikan. Nah, dalam proses pertama saya lakukan di awal adalah digital dulu. Digital kita lakukan untuk memperkenalkan lewat udara lah. Aktivitas, lalu kemudian profiling kita. Lalu juga tatap muka. Misalnya tatap muka itu, misalnya kalau bicara unik-unik tadi, tatap muka itu kan saya misalnya, walaupun misalnya orang Jambi gitu ya, komunikasinya tidak terlalu jauh, kadang-kadang ada beberapa komunikasi saya nggak mengerti. Bahasanya ini yang unik-unik yang saya temukan. Karena kan saya udah 30 tahun di Jawa ini kan, istilahnya di Jawa ya, di Jakarta, di Bogor ini, kosakatanya itu kadang-kadang ada beberapa yang saya tidak ngerti. Dan saya, tadi maksudnya apa? Itu yang unik-unik. Tatap muka, ya lalu kemudian pamflet, stiker, kartu nama. Itu saya berikan. Selain juga masang baliho itu kan
Karena ini kan pertama kali. Kalau Iya. Bang Haji kan sudah pengalaman, saya baru pertama kali. Saya harus menghitung Jadi benar harus memperkenalkan. RAD dengan terbatas Iya. ini. Bikin ukuran spanduk, bagaimana bambunya, siapa yang masang, wilayahnya mana. Jadi banyak orang-orang yang saya temukan, bukan orang yang saya kenal, saya bawa tim. Nanti ketemu. Banyak. Kalau pemasangan memang saya bikin tim lah ya. Bikin Iya. tim, yang masa nggak mungkin. Saya paling cuma kadang-kadang kalau pemasangan satu wilayah, saya datang. Nanti saya muter-muter, oh iya sudah terpasang. Oh, bagian Jadi fungsi controllingnya. controlling. Nah, jadi hal-hal kampanye yang sederhana, ya tatap muka lah, ada sosmed yang kekinian, lalu kemudian ya pasang-pasang baliho, ada juga misalnya bikin forum-forum diskusi. Saya bikin forum diskusi karena memang sekali lagi saya expert di bidang perburuan, saya mainkanlah Omnibus Law, isu-isu yang memang lagi rame, saya undang dari beberapa partai untuk bicara tentang perburuan, lalu kemudian di kafe-kafe, bukan di tempat yang besar hotel, bukan ya, karena cari paket teman, kafe-kafe yang Sambil modal ngopi ya, Pak. 10.000 udah rame, ada spanduk, media naik, kan naikin online, Iya. lalu naikin sosmed ya, yang begitu-begitu tuh yang saya lakukan kampanye, karena sederhana. Iya benar sih. Dan bisa langsung menyerap aspirasi Bang kalau di ada forum kayak gitu itu sejauh ini kampanye kayak gitu menurut Abang ini nggak berdampak nggak? Nah kalau Antusias para yang datang. karena ini kan saya katakan perdana Iya ya, makanya. kalau berdampak ya pasti ya, karena misalnya ketika saya bawa isu itu diskusinya enak. Iya kan jadi. Tapi kalau soal memilih kan saya nggak tahu, karena Oh, iya. karena saya mengajak isu. Misalnya saya bilang ada 4 isu, itu saya bawa isu, misalnya bagaimana membangun UMKM dengan era digitalisasi tadi. Saya bawa isu itu, saya bikin agendanya. Selain Omnibus Law, bagaimana membangun UMKM dengan era digitalisasi. Bagaimana UMKM itu bisa tumbuh, lalu kemudian bagaimana mereka diberikan pelatihan, lalu ada akses permodalan. Saya jelaskan, bikin diskusi ringan begitu ya, jaminan sosial. Jadi itu sederhana, modalnya kecil, kalau kemudian efektif atau enggak, menurut saya efektif, Iya, karena itu yang memang harusnya Bang Haji yang efektif. saya mampu Iya, lakukan, Bang Haji. Nah, nggak tahu kalau Bang Haji dengan pengalaman yang lain kan, nah itu pengalaman yang saya lakukan. Kalau untuk ini Bang kan Abang tadi bilang juga 30 tahun udah di Jakarta lah katakan. Terus kan sedangkan Abang sendiri mewakilkan Dapil Sumsel 1 itu berarti kayak akomodasi dan effort waktunya berarti lebih ini lagi ya untuk kampanye. Nggak seintens mungkin yang dapilnya ada Ya, sekitar. betul. Saya tidak, karena memang saya kan ada aktivitas yang lain sebagai sekjen Serikat Buruh ya. Saya memang di Partai Gerindra itu wasekjen bidang perburuan. Nah, aktivitas saya harus jalankan, kampanye saya harus jalankan. Mungkin karena wilayahnya, letaknya tidak cukup jauh ya, saya butuh waktu. Iya. Memang tidak terlalu banyak saya punya waktu untuk datang ke dapil. Tapi paling yang karakteristik wilayah tersebut, oh ini burunya banyak, saya harus paham dapilnya, oh ini perburuan, baru kemudian saya bikin kegiatan. Saya datang 10 hari, Langsung. lalu pulang. Yang kedua saya datang 15 hari. Tapi tim-tim kan ada, saya bentuk ya, kalau istilah kita simpul-simpul. Simpul-simpul inilah yang akan mengatur ketika saya datang 10 hari misalnya saya datang. Saya itu dari pagi sampai sore ya memang saya mengunjungi. 10 hari itu saya efektifkan. Efektif kan. Tapi mungkin nggak seefektif orang-orang asli sana, dia kapanpun bisa lakukan. Nah begitu, itu yang saya lakukan selama ini. Kalau soal waktu memang tidak terlalu Berarti banyak. nanti kapan kesana lagi Bang rencana? Saya memang berencana schedule saya ini tanggal 15 ini saya harus kembali ke sana. Oke, kampanye Saya lagi. mau sampai 1 bulan sebenarnya. Di sana? Ya, karena waktu terakhir ini. Oh iya benar. Cuma memang saya harus atur waktu, aktivitas di Jakarta kan juga ada. Tapi rencananya memang begitu. Saya akan 1 bulan di sana ketemu, karena teman-teman simpul-simpul ini sudah membuat schedule.
Jadi saya harus datang, ketemu. Iya benar. Nah, itu yang Lebih menantang ya Bang, karena jauh kan dapilnya, sedangkan Abangnya di sini jadi lebih menantang. Tapi penderitaannya tinggi sekali. Dan semoga efektif selama masa kampanye ke sana, kayak langsung 15 hari itu benar-benar semoga efektif dan dapat suara yang banyak, Bang. Mudah-mudahan. Bang Irfan sendiri gimana nih? Ya, memang strategi yang paling efektif memang itu tatap muka langsung secara langsung dengan masyarakat. Saya sepakat dengan Bang Deddy, itu paling efektif ketemu dengan masyarakat. Cuma memang banyak hal yang akan kita temukan di lapangan ketika kita melakukan tatap muka. Misalnya dengan masyarakat, ada kalau saya boleh jujur ya di forum ini, kita akan menemukan fakta di lapangan. Ada beberapa karakteristik calon pemilih. Ya, dan itu kita harus mau tidak mau kita memang harus berhadapan dengan mereka gitu. Pertama, ada karakteristik pemilih kita ketemu. Mereka itu termasuk saya membaginya 3 klaster calon pemilih. Pertama, ada pemilih yang memang sangat pragmatis, transaksional. Ketika kita datang ke mereka, ya udah mereka mau memberikan suara ketika ada transaksi di situ. Kalau kita memberikan sesuatu gitu. Kemudian ada masyarakat yang memang klaster kedua, dia mau didatengin, dia tidak terlalu transaksional gitu. Ya, yang penting ada aspirasinya terpenuhi. Gitu. Misalnya ada aspirasi ya kelompok ibu-ibu pengajian misalnya. Kemudian ada hobi lapangan bulu tangkis misalnya, itu aspirasi-aspirasi seperti itu. Kemudian ada klaster 3 yang calon pemilih ini relatif sudah menjadi pemilih yang cerdas menurut saya. Dia tidak transaksional, tapi dia hanya berharap ketika calegnya jadi ini terus membangun komunikasi dengan mereka sepanjang dia menjadi anggota dewan. Aspirasi-aspirasi di lingkungan itu dipenuhi gitu. Nah, bagi saya bukan semata-mata urusan elektoral, tapi bagaimana tujuan kita pemilu itu kan bagaimana kedaulatan rakyat itu tersalurkan dan melahirkan pemilu yang berkualitas. Iya, benar. Artinya apa? Kita sebagai caleg jangan semata-mata kepentingan kita elektoral. Oh, yang penting saya dipilih. Oke, saya penuhi. Ada transaksi di situ, enggak begitu gitu. Nanti kalau kita semuanya berpikiran seperti itu, caleg seperti itu, maka negara kita enggak akan pernah baik, enggak pernah benar negara kita. Karena kepentingan pribadi kepentingan pribadi yang dibawa. Maka ada misi kita sendiri setiap kader ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Ayo menjadi pemilih yang cerdas. Gini loh, kalian itu punya hak dan kewajiban. Haknya apa? Haknya ketika ada aspirasi di wilayah kalian, ada kebutuhan kesehatan, kebutuhan pendidikan, kalian berhak tuntut kepada pemerintah, kepada para pemimpin yang sudah kalian pilih, gitu. Tapi kalian juga ada kewajibannya. Bagaimana? Kewajibannya ini memberikan hak politik Anda setiap 5 tahun ini secara benar, gitu. Bukan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Ya, yang tidak dibenarkan itu maksudnya dengan transaksi money politik, kan begitu ya, gitu. Ya, kita berikan edukasi ke mereka bagaimana mereka itu harga suara mereka itu jangan dihargai dengan misalnya selembar uang 50.000, tapi kita berikan edukasi kepada mereka, harga kalian itu mahal, gitu. Harga suara kalian itu mahal, jangan hanya sekedar 50.000, tapi kalian harus tuntut kepada pemimpin yang kalian sudah pilih. Ketika dia jadi, kalian harus terus membangun komunikasi dan meminta aspirasi untuk lingkungan, bukan untuk pribadi-pribadi. Kita lakukan edukasi. Ya, memang berat ya, berat di lapangannya. Kondisinya memang tidak semudah kita bicara, tapi itu harus kita lakukan. Itu kalau nggak ada caleg yang melakukan ini, maka setiap kali pemilu akan menemukan hal yang sama terus. Benar, Bang. Ya, tapi kalau kita pelan-pelan setiap orang melakukan edukasi, saya yakin pada prinsipnya masyarakat ini juga masyarakat yang cerdas. Ketika kita memberikan arahan yang baik, mereka pasti akan ikut, dan saya yakin
pemilu itu bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas, pada akhirnya nanti kembalinya kepada masyarakat juga. Bayangkan kalau misalnya masyarakat dibiarkan dengan cara pikirnya mereka transaksional, memilih karena uang. Ketika anggota DPR jadi, bagaimana hal yang pertama dilakukan adalah mengembalikan uang kampanyenya, kan begitu ya. Nah, ini yang harus kita sadarkan mereka. Jadi membangun kesadaran kolektif masyarakat bahwa pemilu itu bukan sekedar uang 50 ribuan ya. Iya, tapi bagaimana kita membangun bangsa dengan cara-cara yang benar, gunakan hak politiknya secara benar setiap 5 tahun sekali gitu, dengan cara-cara yang benar, pilih pemimpin yang benar gitu. Nah, ini yang saya lakukan di lapangan. Sejauh ini Bang Irfan kan udah berpengalaman banyak kan sebagai dewan gitu, dan sudah berusukan kemana-mana. Sejauh ini nih dari tahun-tahun sebelumnya mungkin ketingkatan pemilih yang transaksional sekarang berkurang atau justru masih marak oknum-oknum money politik kayak gitu, Bang? Iya, karena pemilihannya secara langsung ya, dan seperti sudah menjadi budaya. Karena dalam pelaksanaan pemilu kepala desa itu juga dilakukan dengan cara-cara yang transaksional. Itu kalau kita bicara jujur, itu faktanya seperti itu. Iya gitu. sih, kalau bicara jadi, jujur. Saya nggak tahu, belum ada survei sih apa tingkat penurunan money politik di setiap pemilu. Saya belum pernah lihat ada jurnalnya atau hasil penelitiannya apakah menurun atau enggak gitu. Tapi saya yakin kalau semua caleg, baik peserta pemilu, kemudian penyelenggara pemilunya juga melakukan hal yang sama, melakukan edukasi, saya yakin ke depan tingkat pemilih yang transaksional itu akan semakin menurun. Saya yakin itu. Ya, semoga mudah-mudahan. Ya. Bang Deddy, ada tanggapan nggak soal itu tadi, tipe-tipe pemilih yang transaksional mungkin di dapil Abang sejauh ini seperti apa? Ya memang yang dikatakan Bang Irfan ya emang hampir sama itu yang kita temukan ya. Memang tadi Bang Irfan sempat singgung soal budaya, walaupun sesungguhnya itu tidak budaya tapi pada akhirnya menjadi kebiasaan-kebiasaan itu kan menjadi budaya ya. Bahwa kemudian ketika caleg datang lalu kemudian mereka harus diberikan sesuatu. Saya yakin hampir di rata-rata di Indonesia itu berlaku. Memang berangkat dari bawah itu misalnya yang terkecil, kita pemilihan di tingkat-tingkat kepala desa itu sudah main, malah nilai uangnya lebih besar. Lebih besar ya, Pak. Ya, benar. Sepakat itu. 200.000 lah. Yang Bang Haji Irfan katakan betul. Jadi harus ada satu pemahaman kita ketika bicara berbangsa dan bernegara ini. Caleg itu kan karena undang-undang mereka dipilih, bertarung, masuk partai, dipilih. Nah, saya berharap seluruh caleg-caleg itu juga punya satu kesadaran yang sama, menyadarkan masyarakat bahwa pentingnya untuk memilih, pentingnya untuk mencari dewan yang memiliki track record. Dewan track record ini artinya dia baik secara akademisi, baik juga secara perilaku. Jangan kemudian soal uang tadi, transaksional tadi, lalu kita jelaskan ke masyarakat, apakah kemudian dengan dibayar 150, 100 ribu, lalu kemudian sampai di mana uang itu? Lalu kemudian mereka tidak datang lagi. Jadi suara Anda dibayar. Nah, kalau kemudian kita datang tidak membawa uang, lalu masyarakat tidak menerima, padahal kita ingin membawa aspirasi mereka. Nah, saya bilang tidak semua orang yang membayar itu rusak, tapi ketika dia membayar, pada akhirnya dia menciptakan kerusakan demokrasi itu sendiri. Edukasinya tidak baik buat masyarakat, lalu pada akhirnya yang besarnya adalah tidak baik buat negara. Bagaimana kita mau menghasilkan dewan yang baik, kalau kemudian pada akhirnya yang berbayar yang menjadi. Nah, sementara akademisi, mungkin aktivis yang nggak punya duit, kecil dong peluang kesempatannya. Akhirnya yang punya uang aja yang bisa jadi anggota dewan. Nah, penyadaran ini saya sepakat dengan Bang Haji Irfan bahwa kita bersama-sama partai politik, kan ada edukasinya nih di partai politik. Nah, pemimpin partai politik harus bersama menyampaikan ke anggota dewan. Pada akhirnya kalau ini semua tersosialisasi, penyadaran dan kesadaran yang dibangun, budayanya dibangun,
pada akhirnya orang akan lihat mana yang cerdas. Nah, betul. Harapannya Iya, gitu. tadi, Saya sama dengan iya, Bang Haji Bang Irfan Irfan kalau tadi itu bilang, sepakat itu. sepakat ya ada Nah. 3 kriteria pemilih, tapi emang kenyataannya seperti itu sih ya Bang Iya. ya. Dan mungkin saya perwakilan dari calon-calon pemilih tersebut berharap sangat besar nih untuk diberikan edukasi nih sama abang-abang Dewan ini agar ya kita harus menjadi pemilih yang bijak, cerdas. pemilih yang cerdas, Cerdas. gitu, Betul. bukan karena hanya uang 100.000. Betul. Mohon Bang disosialisasikan ya ke dapil-dapilnya. Kayak gitu. Kalau misalkan dari strategi kampanye kayak ada pendekatan khusus nggak? Strategi kampanye yang Nargetin misalkan Bang Irfan di dapilnya, oh mak udah kepegang nih mau ke anak mudanya deh apa-apa kayak gitu atau seperti apa? iya, masing-masing caleg pasti punya strategi lah ya. Masing-masing punya strategi, dan strategi yang paling efektif itu yang tadi saya katakan ya, bertatap muka langsung dengan masyarakat. Ya, sama seperti Bang Dedi juga, kita bikin simpul-simpul karena memang wilayah kita yang begitu luas, nggak mungkin juga kita menjangkau semuanya. Betul. Padahal kita juga harus bekerja di seluruh wilayah dapil supaya masyarakat mengenal kita kan. Antara yang dipilih dengan yang memilih ini kan harus saling kenal, harus tahu. Tapi kita nggak mungkin dengan kondisi kita untuk menjangkau semuanya, maka kita butuh simpul-simpul. Okay. Nah, strategi efektifnya kita turun ke bawah, yang bisa kita jangkau, yang tidak kita bisa jangkau kita menggunakan simpul-simpul. Dan pada akhirnya nanti pasti kita suatu ketika nanti kita akan datang ke tempat mereka yang sudah membangun komunikasi dari simpul-simpul itu. Gitu. Nah, ini saya rasa sama dengan Bang Dedi bahwa kita efektif dengan turun langsung ke masyarakat dan juga menggunakan simpul-simpul untuk memperkuat jaringan yang sudah ada. Kalau benar-benar sendiri ada jadwal tersendiri nggak untuk belusukan? Setiap hari saya belusukan. Setiap hari? Iya, setiap hari. Kita sampai jam, saya udah 5 titik. Tapi udah mau pulang, ditelepon lagi satu jaringan gitu, ditungguin sampai akhirnya jam berapa? Jam 1 pagi mereka. Waduh. Nggak apa-apa Pak, datang. Ada jam 1 pagi. Nggak apa-apa Pak, datang aja ke sini, kita masih begadang. Jadi mereka diminta dikunjungin itu jam 1 pagi, Bang. Betul. Ada masalah. Itu udah mau pulang ya? Udah mau pulang. Udah ditungguin. Iya, ditungguin sama warga, tetap minta saya datang. Ya udah, kita datang. Berarti padahal ya mereka intinya sih sebenarnya pingin kenal, pingin sekedar komunikasi, tidak nggak ada tuntutan aneh-aneh sih menurut saya sih. Mereka udah cukup cukup cerdas gitu ya dalam memilah calon dewan yang akan dia pilih gitu ya. Dia ajak komunikasi, udah dia seneng, mereka udah cukup gitu dengan bangun setidaknya komunikasi. kita kenal nih yang kita pilih. Iya, Kadang-kadang betul. ya Bang ya, saya sebagai pemilih tuh kadang-kadang tuh justru kalau legislatif nggak kenal apa masih kayak ketika di surat-surat tuh ini yang mana, ini yang mana gitu loh. Apalagi nggak ada foto kan di sana. Iya kan, nggak ada foto Enak. kayak ini yang mana, ini yang mana. Makanya butuh banget pendekatan tatap muka, emang salah satu yang efektif. Iya, betul. Berarti emang tidak terjadwal ya, tiap hari? Tiap hari memang. Jujur aja, saya bikin jadwal, ada orang saya yang bikin jadwal. Saya sendiri nggak tahu jadwal saya besok kemana nih. Udah dijadwal, pokoknya saya tinggal turun aja. Nanti kesini. Gitu. Berarti selama masa kampanye sampai nanti 14 Februari masih gencar ya? Iya, masih dong. Sampai injury time. Sampai injury time. Mungkin ini kita akan masuk ke sesi terakhir Bang. Harapannya dulu mungkin ya, sebelum nanti saya mau meminta abang-abang untuk menyuarakan agar para pemilih dan pemirsa yang menonton tayangan ini tidak golput gitu. Tapi mungkin harapannya nanti seperti apa ketika sudah menjadi dewan, untuk masyarakat di dapilnya masing-masing, harapan dari Bang Irfan dulu. Ya, harapan saya pemilu 2024 berjalan dengan baik, lancar, aman, damai. Amin. Ya, dan bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas baik di tingkat nasional maupun di daerah. Itu mungkin harapannya. Untuk para pemilih agar tidak golput dan mengeluarkan hak suaranya nanti, Bang. Ya, kepada para pemilih, ya, gunakan hak politik Anda secara baik tanggal 14 Februari tahun 2024. Datang ke TPS, kita wujudkan pemilu yang lancar, aman, kemudian gunakan secara baik hak politik Anda. Jangan gadaikan hak politik Anda dengan money politik. Ya. Mantap. Dari Bang Dedi silahkan harapannya. Memang sebelum harapan saya sedikit tambahan. Boleh. Soal tingkat pengangguran yang tinggi hari ini. Tentu saya berharap kepada seluruh pemimpin hari ini bahwa ada persoalan kita di pengangguran yang cukup tinggi.
Karena kemarin saya baca data di Kementerian soal angkatan kerja setiap tahun ada 3,6 juta tadi. Kalau 5 tahun ke depan itu bagaimana mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk pekerja buruh, investasi datang sekitar 25 juta dengan 7, sekian data BPS hari ini plus 3,6 kali 5 ada sekitar 25 juta itu bagaimana mereka mampu menciptakan lapangan pekerjaan buat pekerja buruh. Nah lalu harapan terhadap pemilihan umum hari ini tentunya sebagai caleg juga sebagai masyarakat, tentu harapan adalah bagaimana politik hari ini betul aman, berjalan aman. Selain berjalan aman juga pembelajaran demokrasi digital hari ini ya, kalau demokrasi itu kan hak kebebasan. Kita berharap juga era digital hari ini anak-anak GZ betul-betul mempergunakan jari-jarinya untuk hal yang positif, kritis, tapi positif. Kan hari ini banyak kita bicara hoax, bicara buzzer misalnya. Nah saya berharap buzzer itu yang positif, menyampaikan hal-hal kan itu untuk pencitraan kan saya bangun juga sosmed untuk bagaimana hal yang positif. Nah kalau buzzer itu kan konotasi jelek, kita berharap ada hal yang positif, sampaikan demokrasi hari ini, kebebasan hari ini betul-betul untuk hal yang baik untuk bangsa dan negara ini berjalan aman. Nah untuk pemilih tentu saya berharap kepada emak-emak, kepada GZ, kepada bapak-bapak, kepada bapak-bapak yang pensiunan TNI yang memiliki hak suara, mari kita pergunakan hak kita sebagai anak bangsa untuk menentukan pilihan kita ke depan 5 tahun untuk mencari pemimpin yang baik untuk bangsa Indonesia. Terima kasih buat Bang Irfan, Bang Dedi juga sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan kampanye dan belusukannya untuk datang ke Ina News, ngobrol bareng pemirsa dan sahabat Ina. Selamat berjuang Bang, sampai nanti 14 Februari 2024. Insya Allah semoga teramanahkan menjadi Dewan dan menyejahterakan rakyat. Amin. Pendidikan semakin tinggi, semoga insya Allah orang-orang baik akan terpilih ya, insya Allah ya Bang. Amin. Buat sahabat Ina juga jangan lupa 14 Februari untuk datang serentak ke TPS masing-masing dan gunakan hak suara kamu, jangan golput. Kalau begitu saya Irma Tahira pamit bersama Bang Irfan dan Bang Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.